Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Trihandayani dari Prodi Pendidikan Agama Islam, dosen pengampuh Bapak Anggi Nugroho, MPD. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ulumul Quran, yaitu mencari masing-masing contoh ayat muhkam dan mutasyabih, jelaskan maksud ayat tersebut dan mengapa tergolong ayat muhkam dan mutasyabih. 3 contoh ayat mutasyabih dalam surat An-Nur ayat 35 yang artinya Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk pada cahayanya bagi orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Maksud dari surat An-Nur ayat 35 yaitu bahwa Allah menciptakan cahaya dan sinar untuk menerangi langit dan bumi dengan cahaya matahari, bulan, dan bintang-bintang. Allah juga memberi petunjuk kepada penduduk langit, yaitu para malaikat, dan memberi petunjuk kepada orang-orang mukmin dari golongan jin dan manusia yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Dalam surat Toha ayat 5, yaitu Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi berada di atasnya, bersemayam yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran, yaitu Rabb yang Maha Pengasih dengan sifat ketinggian yang sesuai dengan kemuliaannya. Dan dalam surat Az-Zumar ayat 53, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini di dalam surat Az-Zumar ayat 53 yaitu menerangkan sebuah perintah. Allah itu Maha Pengampun buat orang yang melakukan dosa ataupun orang yang melakukan dosa untuk bertobat, atau dosa orang yang tidak bertobat. Dan 3 contoh ayat muhkam dalam surat At-Toha ayat 82, sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Dalam Az-Zumar ayat 53 tadi sama At-Toha ayat 82 yaitu menjelaskan perintah sama yang menjelaskan bahwa Allah itu mengampuni dosa orang yang bertobat. Jadi Allah itu Maha mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang mau bertobat. Dan dalam surat Asy-Syura ayat 11, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha mendengar dan Maha melihat. Keberadaan Allah itu tidak terbatas pada suatu tempat atau arah tertentu, karena tidak ada satu hal pun yang serupa dengan Allah, termasuk akal keberadaan Allah sendiri, sehingga memahami keberadaan Allah sesuatu yang ada di luar akal. Dan dalam surat Al-Ikhlas ayat 4, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi maksudnya tidak ada yang bisa menandingi Allah, karena kebesarannya. Ayat muhkam ini mudah dipahami, isinya perintah dan maknanya pun jelas. Adapun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.